Tahun 1946, Indonesia belum benar merdeka. Bayangan kolonial masih terasa nyata. Pihak Belanda menganggap Indonesia belum layak berdiri sebagai bangsa. Pandangan itu tertulis dalam sebuah dokumen kolonial berbahasa Belanda. Dokumen ini berjudul Vat de meeste Nederlanders niet weten omtrent Nederlands-Indië, yang berarti apa yang kebanyakan orang Belanda tidak ketahui tentang Hindia Belanda. Dokumen ini ditulis tahun 1946 oleh Si Haikis, mantan pejabat kolonial Belanda. Dalam bagian kata pengantar, penulis menjelaskan bahwa dirinya telah bekerja lebih dari 30 tahun di Hindia Belanda dan pernah menjadi anggota Volksraad. Tahun 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, Belanda belum menerima kemerdekaan tersebut. Banyak pejabat kolonial masih percaya bahwa Indonesia belum siap menjadi negara merdeka. Dan akhirnya Indonesia wordt genoemd. Secara keliru disebut Indonesia. Inti dari pendahuluan tersebut bahwa banyak orang Belanda berbicara soal Indonesia, mengkritik keadaan politik, tetapi mereka tidak benar-benar memahami masyarakat Indonesia. Hal penting yang dibahas bahwa penulis menolak nama Indonesia. Penulis mengatakan bahwa wilayah itu seharusnya masih disebut Nederlands-Indië, Hindia Belanda, bukan Indonesia. Ini menunjukkan bahwa penulis belum menerima kemerdekaan Indonesia dan masih berpikir secara kolonial. Penulis menganggap Indonesia belum siap demokrasi. Wanneer men bekend dat het gebied van de Indië zo uitgestrekt in geheel Europa een bedrag uit 1000 eilanden wordt such de bekenden nogal mogelijk zijn. De bewoon worden door zowel volken en steden tezamen bijna 70 miljoen zeven tellen, welke met de 50% jalan spreken en nieuw politiek orde schoolsken, gen bevolking register kennen en enorm in ontwikkelingsspel versellen. Ketika seseorang sekarang memikirkan bahwa wilayah Hindia Belanda begitu luas seperti seluruh Eropa dan terdiri dari ribuan pulau, di antara pulau-pulau tersebut koneksinya sekarang sangat sulit, yang dihuni oleh banyak suku dan bangsa, bersama-sama hampir 70 juta jiwa, yang berbicara lebih dari 50 bahasa, yang berbeda dan masih belum terdidik secara politik, tidak mengenal catatan penduduk, dan sangat berbeda dalam tingkat perkembangan. Karena itu, menurutnya, pemilihan demokratis akan sulit dilakukan. Penulis menyindir Soekarno. Who can minder dan open karten termins en bevolking des sekersen wordt dingen. Kiezen anders en alle hitter met een de fondsen op de list van kandidaten. Die eventueel de afvanderden is des object terlalu visual. Bagaimana kita bisa mewilih perwakilan penduduk dalam jangka pendek di sana selain ala Hitler dengan daftar kandidat yang telah disiapkan sebelumnya, yang mudah diterima, jadi dengan cara diktator? Mari kita analisis kritik sumber. Sebagai mantan pejabat kolonial, Si Haikis memiliki sudut pandang yang mendukung Belanda. Karena itu, isi dokumen ini tidak sepenuhnya netral. Dokumen ini menunjukkan bagaimana Belanda mencoba mempertahankan kekuasaan kolonialnya di Indonesia. Penulis mengatakan VOC akhirnya menjadi De Beschaving Brekende Macht, kekuatan membawa peradaban. Artinya, Belanda menganggap mereka membawa kemajuan ke Nusantara. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dari sudut pandang penulis, ia mencoba membela kolonialisme, menganggap Belanda membawa kemajuan, tetapi tetap mengakui adanya kesalahan. Pembangunan memang ada, tetapi dilakukan dalam sistem penjajahan. Rakyat tetap tidak bebas menentukan nasib sendiri. Mari kita bandingkan dengan fakta sejarah. Walaupun Belanda menganggap Indonesia belum bersatu, kenyataannya semangat nasionalisme saat itu sudah berkembang sangat kuat. Perjuangan rakyat Indonesia membuktikan bahwa bangsa Indonesia mampu berdiri sebagai negara merdeka.
Dokumen ini menjadi bukti bahwa sejarah tidak selalu netral. Setiap sumber sejarah dipengaruhi oleh sudut pandang penulisnya. Karena itu, sejarah harus dibaca secara kritis agar memahami kebenaran dari berbagai sisi.